Seorang miliuner mewarisi resor dari ayahnya, menyamar sebagai petugas kebersihan untuk menguji pegawai. Dan terkejut saat mendengar apa yang dikatakan manajer. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Mari kita lanjutkan. Matahari terbenam di atas perairan jernih Laut Jawa, mewarnai langit dengan nuansa keemasan dan kemerahan. Ombak berdeburan lembut di pantai menciptakan simfoni alam yang biasanya menenangkan Arif Wicaksono. Namun sore ini, bahkan keindahan matahari terbenam pun tidak mampu meredam badai yang bergejolak dalam dirinya. Arif, seorang pemuda berusia 28 tahun, tinggi dan berperawakan atletis, berdiri di balkon suite presiden di resor Surga Biru. Matanya, yang berwarna coklat muda, yang biasanya bersinar dan penuh semangat, kini mencerminkan campuran rasa sakit dan kebingungan. Rambut coklatnya, yang biasanya tertata rapi, kini berantakan karena ia berkali-kali mengusapnya dengan jari selama beberapa jam terakhir. Dia mengenakan setelan hitam yang rapi, namun dasinya longgar dan beberapa kancing teratas kemeja putihnya terbuka. Di tangan kanannya ia memegang segelas whisky yang hampir tak tersentuh. Berita yang diterimanya pagi itu telah mengubah hidupnya selamanya. Bambang Wicaksono, ayahnya dan seorang tokoh besar dalam industri pariwisata, telah meninggal secara mendadak karena serangan jantung. Suara pintu yang terbuka membuyarkan pikiran Arif. Ia berbalik dan melihat Lestari, ibunya, memasuki ruangan. Meskipun jelas terlihat kesedihan di wajahnya, Lestari tetap mempertahankan keanggunan dan kewibawaannya. Rambut hitamnya dengan beberapa helai uban disanggul dengan rapi, dan gaun hitam rancangannya memperjelas sosoknya yang ramping. "Arif, sayang," kata Lestari dengan suara lembut mendekati putranya. "Pembacaan surat wasiat akan dilakukan 1 jam lagi. Kamu sebaiknya bersiap-siap." Arif mengangguk secara mekanis, menyesap whiskinya sebelum meletakkan gelas di meja terdekat. "Aku masih tidak bisa percaya dia telah pergi, Bu," gumamnya, suaranya pecah oleh emosi yang tertahan. Lestari mendekat dan memeluknya, sejenak memperlihatkan kerapuhannya sendiri. "Aku tahu, sayang. Aku juga tidak bisa mempercayainya. Ayahmu adalah pria yang kuat, penuh semangat. Aku tidak pernah berpikir dia akan meninggalkan kita secepat ini." Mereka berpisah setelah beberapa saat, dan Lestari mengambil wajah putranya, di antara tangannya menatap langsung ke matanya. "Tapi sekarang kita harus kuat, Arif. Ayahmu membangun sebuah kerajaan dan sekarang tergantung pada kita untuk menjaga warisannya." Arif merasakan simpul di perutnya mendengar kata-kata ibunya. Dia tahu saat ini akan tiba pada akhirnya, tetapi dia selalu berpikir bahwa dia akan memiliki lebih banyak waktu, bahwa ayahnya akan ada di sana untuk membimbingnya. Sekarang tiba-tiba semua beban harapan keluarga jatuh ke pundaknya. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini, Bu." Akunya menjauh dan berjalan kembali ke balkon. "Ayah selalu ingin aku lebih terlibat dalam bisnis, tapi aku selalu menemukan alasan untuk tidak melakukannya." Lestari mengikuti putranya, meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya. "Ayahmu mengerti bahwa kamu membutuhkan ruang sendiri. Arif, dia tidak pernah terlalu menekanmu karena dia percaya bahwa ketika saatnya tiba, kamu akan mampu menghadapi keadaan." Arif berbalik untuk menatap ibunya. Keraguan jelas terlihat di matanya. "Bagaimana jika aku tidak mampu? Bagaimana jika aku tidak bisa menangani semua ini?" "Kamu pasti bisa," tegas Lestari dengan keyakinan. "Kamu seorang Wicaksono, Arif. Kamu memiliki jiwa wirausaha ayahmu dalam darahmu. Mungkin kamu belum terlibat langsung dalam bisnis sampai sekarang, tapi kamu tumbuh di sekitarnya. Kamu mengenal dunia ini lebih baik dari yang kamu kira." Sebelum Arif bisa menjawab, ketukan di pintu menginterupsi percakapan mereka. Itu Kartika, asisten pribadi keluarga, seorang wanita paruh baya dengan kacamata bingkai tipis dan setelan jas abu-abu. "Maaf mengganggu," kata Kartika dengan nada profesional. "Pengacara keluarga telah tiba dan siap untuk melanjutkan pembacaan surat wasiat kapanpun Anda siap." Lestari mengangguk. "Terima kasih, Kartika. Kami akan segera ke sana." Ketika Kartika pergi,
Lestari kembali beralih pada putranya. Sudah waktunya, Arif. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus menghadapinya bersama. Ayahmu menginginkan kita tetap kuat. Arif menarik napas dalam-dalam, membenarkan dasinya, dan mengancingkan ke mejanya. Kamu benar, Bu. Ayo kita lakukan. Bersama-sama, ibu dan anak keluar dari suite dan menuju ruang rapat resor, di mana nasib kerajaan Wicaksono akan segera terungkap. Ruang rapat itu adalah ruangan yang megah, dengan meja mahoni besar di tengah dan kursi kulit hitam di sekelilingnya. Dinding dihiasi dengan foto-foto yang menampilkan sejarah resor Surga Biru, mulai dari peresmiannya 3 dekade lalu hingga perluasan terbaru. Di setiap gambar, sosok Bambang Wicaksono menonjol, senyuman percaya dirinya dan pandangan visionernya diabadikan untuk keabadian. Arif tidak bisa menahan perasaan bersalah saat melihat gambar-gambar itu. Sementara ayahnya membangun kerajaan ini, dia lebih sibuk menikmati hasil dari pekerjaan itu daripada belajar untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Sudah duduk mengelilingi meja, ada beberapa tokoh kunci dalam kehidupan dan bisnis keluarga Wicaksono. Ada Joko Susanto, manajer umum resor, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut beruban dan tatapan cerdik di balik kacamata desainernya. Di sampingnya, Citra Handayani, kepala personalia, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, dengan rambut cokelat yang disanggul dan mata hangat yang mencerminkan kesedihan mendalam atas kehilangan Bambang. Hadir juga Rudi Pratama, kepala akuntan, seorang pria pendek dan gemuk dengan kebotakan yang mulai terlihat, dan jari-jari yang tidak berhenti bermain-main dengan dasinya. Dan akhirnya, di kepala meja ada Eko Gunawan, pengacara keluarga Wicaksono, seorang pria berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut putih dan ekspresi serius. Ketika Arif dan Lestari memasuki ruangan, semua orang berdiri sebagai tanda hormat. Ada pertukaran salam diam, jabat tangan dan pelukan singkat. Suasananya khidmat, syarat dengan emosi tertahan dan harapan yang tidak terucapkan. Setelah semua orang duduk, pengacara Gunawan berdeham dan mulai berbicara. Kita berkumpul di sini untuk pembacaan surat wasiat Bapak Bambang Wicaksono, umumnya dengan suara berat. Sebelum melanjutkan, saya ingin menyampaikan belasungkawa terdalam saya kepada keluarga dan semua yang hadir. Bambang bukan hanya klien saya selama lebih dari 30 tahun, tetapi juga teman dekat. Kehilangannya adalah pukulan bagi kita semua. Dia berhenti sejenak, memungkinkan kata-katanya diserap sebelum melanjutkan. Sekarang, saya akan melanjutkan dengan pembacaan surat wasiat. Gunawan mengeluarkan amplop tersegel dari tasnya dan membukanya dengan hati-hati. Dia mengeluarkan beberapa dokumen dan mulai membaca. Saya, Bambang Wicaksono, dalam kesadaran penuh menyatakan bahwa ini adalah wasiat dan kehendak terakhir saya. Arif mendengarkan dengan campuran kecemasan dan ketakutan, meskipun dia selalu tahu bahwa dia akan mewarisi bisnis keluarga suatu hari nanti. Kenyataan saat ini menghantamnya dengan keras. Pandangannya sejenak bersilangan dengan Citra, yang menawarkan senyum menenangkan. Dia selalu menghargai kehangatan Citra, yang hampir seperti ibu kedua baginya selama masa pertumbuhannya. Dan keinginan saya adalah agar anak satu-satunya, Arif Wicaksono, mewarisi seluruh saham dan properti saya, termasuk namun tidak terbatas pada resor Surga Biru dan semua perpanjangan serta properti terkait. Gumaman terdengar di ruangan. Meskipun semua orang mengharapkan keputusan ini, mendengarnya diucapkan dengan keras membuatnya nyata dan definitif. Arif merasa beban di pundaknya berlipat ganda. Dia melihat bagaimana Joko Susanto mengangkat alis, ekspresinya tidak terbaca. Namun, lanjut pengacara dan semua orang di ruangan menegang mendengar kata ini, warisan ini tunduk pada suatu kondisi. Arif menegakkan posisi duduknya, jantungnya berdebar keras. Sebuah kondisi? Ayahnya tidak pernah menyebutkan apapun tentang hal itu. Untuk mengambil kepemilikan penuh atas warisan dan mengambil kendali penuh atas resor Surga Biru, Arif harus bekerja di setiap departemen resor selama periode 6 bulan, dimulai dari posisi terendah di setiap bidang. Selama waktu ini, dia harus menggunakan nama samaran dan tidak mengungkapkan identitas aslinya kepada siapapun di luar ruangan ini.
Keheningan yang mengikuti kata-kata ini sangat memekakan telinga. Arif melihat sekelilingnya, melihat keterkejutan terpantul di wajah semua yang hadir. Ibunya, Lestari, tampak sama terkejutnya, seperti dirinya. Jika Arif berhasil menyelesaikan periode 6 bulan ini, lanjut Gunawan, dia akan mengambil kendali penuh atas resor dan semua properti terkait. Jika dia memutuskan untuk tidak memenuhi kondisi ini, atau jika dia mengungkapkan identitasnya sebelum waktunya, kepemilikan resor akan beralih ke Dewan Direksi yang terdiri dari kepala departemen saat ini, dan Arif hanya akan menerima tunjangan bulanan. Arif kehilangan kata-kata. Dia tidak bisa percaya apa yang didengarnya. Ayahnya, bahkan setelah kematiannya, terus menantangnya, mendorongnya untuk terlibat dalam bisnis dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Ayah, gumamnya pada diri sendiri, campuran frustrasi dan kekaguman dalam suaranya. Pengacara Gunawan melanjutkan membaca beberapa ketentuan kecil dari surat wasiat, tetapi Arif hampir tidak mendengarkan. Pikirannya sedang mencoba memproses apa arti kondisi ini. Dia harus meninggalkan kehidupan mewahnya, identitasnya, semua yang dia ketahui, untuk benar-benar terjun ke dalam fungsi resor dari tingkat paling dasar. Ketika Gunawan selesai membaca, ruangan itu sunyi selama beberapa saat. Lestarilah yang pertama berbicara. "Eko," katanya, mengacu pada pengacara, "apakah kamu mengetahui kondisi ini?" Gunawan menggelengkan kepalanya. "Bambang memberikan amplop tersegel ini kepada saya beberapa bulan yang lalu dengan instruksi ketat untuk tidak membukanya sampai saat ini. Saya sama terkejutnya dengan Anda semua." Joko Susanto berdeham. "Jika saya boleh," katanya, suaranya lembut namun tegas, "saya pikir Pak Bambang sekali lagi telah menunjukkan kejeniusannya. Kondisi ini akan memastikan bahwa pemimpin masa depan resor mengenal secara mendalam cara kerjanya." Citra mengangguk, menambahkan, "Selain itu, ini akan memberi Arif kesempatan untuk benar-benar mengenal staf kita dan memahami kebutuhan dan tantangan mereka." Arif mendengarkan komentar-komentar ini dalam diam. Pikirannya masih mencoba memproses situasi ini. Akhirnya ia berdiri, semua mata tertuju padanya. Dia mulai. Suaranya gemetar pada awalnya, tetapi mendapatkan ketegasan saat ia berbicara. "Aku menerima syarat ayahku. Aku tahu aku tidak terlibat dalam bisnis sebanyak yang seharusnya, tetapi aku bersedia untuk belajar, bekerja keras, dan menghormati warisan ayahku." Lestari menggenggam tangan putranya. Matanya bersinar dengan kebanggaan dan kekhawatiran dalam proporsi yang sama. "Arif, kamu yakin? 6 bulan adalah waktu yang lama dan kamu harus melepaskan semua yang kamu kenal." Arif mengangguk, tekad baru bersinar di matanya. "Aku yakin, Bu. Ayah selalu ingin aku benar-benar memahami bisnis dan sekarang aku melihat mengapa. Saatnya aku mengambil tanggung jawabku." Pengacara Gunawan berdiri. "Baiklah, kalau begitu. Menurut instruksi Bambang, periode 6 bulan akan dimulai dalam 1 minggu. Selama waktu ini, Arif, kamu harus bersiap untuk identitas barumu. Sisanya," katanya melihat ke arah Joko, Citra, dan Rudi, "harus menjaga rahasia identitas asli Arif. Jelas?" Semua mengangguk dengan khidmat. "Bagus," lanjut Gunawan. "Sekarang ada beberapa detail tambahan yang harus kita diskusikan." Sementara pengacara terus berbicara tentang aspek hukum dan logistik situasi, Arif memberi dirinya waktu untuk merenungkan. Hidupnya akan berubah drastis. Dia akan berubah dari pewaris playboy menjadi karyawan biasa bagian pemeliharaan. Ide ini menakutkannya sekaligus membuatnya bersemangat dalam proporsi yang sama. Dia melihat foto-foto ayahnya di dinding, wajah tersenyum dan percaya diri Bambang Wicaksono. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arif merasa bahwa dia benar-benar memahami ayahnya. Tantangan terakhir ini adalah hadiah terakhir Bambang. Kesempatan bagi Arif untuk membuktikan dirinya tidak hanya kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. "Aku akan membuatmu bangga, Ayah," pikir Arif. Tekad baru berkobar dalam dirinya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam pusaran aktivitas. Arif harus bersiap untuk kehidupan barunya sebagai Budi, nama yang telah dia pilih untuk alter egonya.
Dengan bantuan Citra yang telah menawarkan diri untuk mengawasi transformasinya, Arif mulai merencanakan detail identitas barunya. Suatu sore, saat mereka meninjau detail-detail terakhir di kantor Citra, Arif tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan keraguannya. Citra, apakah kamu pikir aku benar-benar bisa melakukannya? Apakah kamu pikir aku bisa menipu semua orang dan hidup sebagai karyawan biasa selama 6 bulan? Citra, yang sedang meninjau beberapa dokumen, mengangkat pandangannya dan memberinya senyuman hangat. Arif, aku telah melihatmu tumbuh. Aku tahu kamu memiliki hati yang baik dan kamu lebih mampu dari yang kamu kira. Ayahmu tidak akan mengusulkan tantangan ini jika dia tidak percaya kamu bisa mengatasinya. Arif mengangguk, bersyukur atas dukungan itu. Terima kasih, Citra. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Kamu selalu ada untukku. Bahkan ketika aku masih anak manja yang menyebalkan. Citra tertawa lembut. Oh, kamu punya momen-momenmu. Tapi aku selalu tahu ada pria baik di balik semua tampilan anak orang kaya itu. Ekspresinya menjadi lebih serius. Arif, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Ayahmu, dia dan aku sangat dekat. Dia bukan hanya bosku, tapi juga teman yang disayangi. Arif menatapnya dengan penasaran. Dia selalu memperhatikan bahwa ayahnya memiliki rasa hormat khusus untuk Citra, tapi dia tidak pernah terlalu memikirkannya. Citra melanjutkan, Bambang mempercayakan banyak hal tentang resor kepadaku, tentang rencananya untuk masa depan. Dia ingin aku membimbingmu selama proses ini, tetapi tanpa terlalu banyak campur tangan. Dia ingin kamu menemukan hal-hal ini sendiri. Apa maksudmu? Tanya Arif, tertarik. Hanya bahwa ada lebih banyak di resor ini dari yang terlihat, Arif. Ayahmu membangun sesuatu yang istimewa di sini, sesuatu yang lebih dari sekedar bisnis. Aku harap selama 6 bulan ini, kamu bisa menemukan apa arti sebenarnya dari surga biru. Sebelum Arif bisa bertanya lebih lanjut, pintu kantor terbuka dengan keras. Joko Susanto masuk, wajahnya merupakan topeng kejengkelan yang hampir tidak terkendali. Citra, aku perlu berbicara denganmu tentang kontrak baru dengan pemasok, kata Joko dengan sengaja mengabaikan Arif. Citra berdiri, ekspresinya berubah menjadi profesional. Tentu saja, Joko. Arif, apakah kamu keberatan jika kita melanjutkan ini nanti? Arif mengangguk, memperhatikan ketegangan di udara. Saat ia menuju pintu, ia tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan tatapan dingin yang Joko lemparkan padanya. Dia selalu merasa bahwa manajer umum tidak terlalu menyukainya, tetapi sekarang antipati itu tampaknya telah meningkat. Keluar dari kantor, Arif berhadapan dengan Rudi, kepala akuntan, yang tampaknya akan mengetuk pintu. Oh, Arif, kata Rudi, jelas terkejut. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Aku hanya menyelesaikan beberapa detail dengan Citra, jawab Arif, memperhatikan kegugupan dalam suara Rudi. Tentu, gumam Rudi, melewati Arif untuk masuk ke kantor. Jika kamu tidak keberatan. Arif tetap di lorong, merenungkan peristiwa beberapa hari terakhir. Ada ketegangan dan rahasia di resor yang tidak pernah dia perhatikan sebelumnya. Apalagi yang akan dia temukan selama waktunya sebagai Budi. Pagi ketika Arif harus memulai kehidupan barunya sebagai Budi, tiba terlalu cepat untuk seleranya. Dia bangun sebelum fajar, perutnya bergejolak karena campuran gugup dan antisipasi. Dia melihat dirinya di cermin kamar mandi, hampir tidak mengenali pria yang membalas tatapannya. Rambutnya yang dulu tertata rapi, kini lebih panjang dan berantakan. Janggut beberapa hari menutupi wajahnya, sebagian menyembunyikan fitur-fitur khasnya. Pakaian desainer telah digantikan dengan jeans usang dan kaos sederhana. Selamat pagi, Budi, gumamnya pada diri sendiri. Berlatih dengan nada suara yang lebih dalam yang akan dia gunakan selama 6 bulan ke depan. Ketukan lembut di pintu menghentikan pikirannya. Itu ibunya, Lestari, yang masuk dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kamu siap, sayang? Tanyanya, suaranya diwarnai emosi. Arif mengangguk, tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat. Lestari mendekatinya dan memeluknya erat. Ingat, apa
Pun yang terjadi, aku bangga padamu, bisiknya. Ayahmu juga akan bangga. Arif membiarkan dirinya merasakan momen kerentanan dalam pelukan ibunya sebelum berpisah dan mengambil ranselnya. Saatnya, katanya, suaranya lebih tegas daripada yang dia rasakan. Bersama-sama, ibu dan anak keluar dari suite presiden untuk terakhir kalinya dalam 6 bulan ke depan. Mereka berjalan dalam diam melalui lorong-lorong resor yang masih sepi pada jam pagi ini. Ketika tiba di pintu masuk pelayanan di mana Citra menunggu mereka, Lestari memeluk putranya sekali lagi. "Jaga dirimu, sayang," katanya dengan air mata di matanya. "Dan ingat, jika suatu saat kamu merasa tidak bisa melanjutkan, kamu selalu bisa meninggalkannya. Kesejahteraanmu lebih penting daripada warisan apapun." Arif mengangguk, bersyukur atas dukungan tak bersyarat dari ibunya. "Aku akan melakukannya, Bu. Aku mencintaimu." Dengan pelukan terakhir, Arif berpisah dari ibunya dan mendekati Citra yang menunggunya dengan ekspresi tekad di wajahnya. "Siap, Budi?" tanya Citra, menggunakan nama barunya untuk membantunya masuk ke peran. Arif, "Tidak, Budi," mengangguk. "Siap." Citra menyerahkan seragam pemeliharaan dan kartu identitas. "Selamat datang di Resor Surga Biru, Budi. Giliran kerjamu dimulai dalam 15 menit. Maman kepala pemeliharaan akan menunggumu di ruang persediaan." Budi mengambil seragam dan kartu, merasakan beban realitas barunya. Dengan pandangan terakhir ke ibunya yang mengawasinya dari kejauhan, dia masuk melalui pintu pelayanan, meninggalkan kehidupan kemewahan dan hak istimewanya. Lorong pelayanan adalah dunia yang benar-benar berbeda dari resor yang Budi kenal. Dinding alih-alih wallpaper mewah yang menghiasi area tamu dicat dengan warna beige sederhana dan fungsional. Lantainya adalah beton yang dipoles, sangat jauh dari karpet Persia dan lantai marmer yang dia kenal. Saat berjalan menuju ruang persediaan, Budi berpapasan dengan beberapa karyawan yang memulai giliran kerja mereka. Beberapa menatapnya dengan penasaran, lainnya hampir tidak memperhatikannya, tenggelam dalam rutinitas pagi mereka sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budi mengalami bagaimana rasanya menjadi benar-benar anonim, hanya menjadi wajah lain dalam kerumunan. Tiba di ruang persediaan, dia bertemu dengan Maman, pria kekar berusia sekitar 50 tahun, dengan kumis tebal dan tangan kapalan yang berbicara tentang bertahun-tahun kerja keras. "Kamu pasti anak baru, Budi," kata Maman, mengevaluasinya dengan tatapan kritis. "Kunja, aku harap kamu siap bekerja keras. Di sini kami tidak menoleransi pemalas." Budi mengangguk, berusaha menunjukkan kepercayaan yang tidak dia rasakan. "Ya, Pak, saya siap untuk belajar dan bekerja keras." Maman menggeram, tampaknya puas dengan jawaban itu. "Bagus, kenakan seragammu dan ikuti aku. Kita punya banyak yang harus dilakukan sebelum para tamu bangun." Saat berganti pakaian di ruang ganti kecil yang terhubung dengan ruang persediaan, Budi tidak bisa menahan diri untuk memikirkan betapa surrealisnya seluruh situasi ini. Hanya seminggu yang lalu, dia adalah pewaris resor, menjalani kehidupan mewah dan nyaman. Sekarang, dia akan memulai hari pertamanya sebagai karyawan pemeliharaan, bersiap untuk membersihkan toilet dan memperbaiki keran yang bocor. Keluar dari ruang ganti, dia melihat refleksi dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Seragam biru tua staf pemeliharaan sedikit kebesaran, membuatnya tampak lebih muda dan kurang percaya diri. Sejenak, dia merasakan tusukan panik. Bisakah dia benar-benar melakukan ini selama 6 bulan? "Budi, cepat!" Suara Maman menghentikan pikirannya. Toilet tidak akan membersihkan dirinya sendiri. Budi menarik napas dalam-dalam, menegakkan bahunya, dan mengikuti Maman keluar dari ruang persediaan. Kehidupan barunya secara resmi telah dimulai. Jam-jam pertama tugasnya adalah pusaran aktivitas. Maman membawanya dari satu sisi resor ke sisi lain, menunjukkan tugas-tugas dasar yang diharapkan untuk dia lakukan. Membersihkan toilet, mengganti bola lampu yang mati, mengumpulkan sampah dari taman, dan selusin tugas lain yang tidak pernah Budi pertimbangkan sebelumnya. Untuk kejutannya, Budi menemukan bahwa kerja fisik memiliki efek menenangkan pada pikirannya yang gelisah. Berkonsentrasi pada menggosok toilet
atau menyapu daun yang jatuh mencegahnya terobsesi dengan situasinya atau khawatir tentang masa depan. Namun kenyataan dari posisi barunya menghantamnya dengan keras ketika saat membersihkan kamar mandi kolam renang utama, seorang tamu masuk dan mulai menggunakan urinoir tanpa bahkan meliriknya. Budi yang selalu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi, tiba-tiba merasa tidak terlihat. Di tengah pagi, selama istirahat singkat, Budi menemukan dirinya berada di kafetaria staf, dikelilingi oleh karyawan yang mengobrol dan tertawa, sama sekali tidak menyadari identitas aslinya. Dia duduk sendirian di sudut, mengamati dan mendengarkan, berusaha menyerap semua yang bisa tentang dunia baru ini. Saat itulah dia memperhatikan seorang gadis muda yang duduk beberapa meja darinya. Dia memiliki rambut gelap yang dikuncir kuda praktis dan mengenakan seragam pelayan resor. Yang menarik perhatian Budi adalah intensitas dengan mana gadis itu mempelajari buku tebal yang dia miliki di depannya, benar-benar mengabaikan percakapan hidup di sekitarnya. Penasaran, Budi berdiri untuk membuang sisa kopinya di tempat sampah dekat meja gadis itu. Saat melewatinya, dia melirik buku itu. Itu adalah teks akuntansi tingkat lanjut. Bacaan menarik untuk istirahat, komentar di saat istirahat, komentar Budi sebelum bisa menahan diri. Gadis itu mengangkat wajahnya terkejut. Sejenak Budi khawatir telah membuat kesalahan dengan berbicara padanya, tetapi kemudian gadis itu tersenyum, senyum hangat yang menerangi seluruh wajahnya. "Aku sedang belajar untuk ujianku," jelasnya. "Aku bekerja di sini untuk membayar kuliah." Budi mengangguk, terkesan dengan dedikasinya. "Aku Budi," dia memperkenalkan diri, mengulurkan tangannya. "Hari ini adalah hari pertamaku di bagian pemeliharaan." "Dewi," jawabnya, menjabat tangannya. "Pelayan dan mahasiswa akuntansi paruh waktu. Selamat datang di surga biru, Budi." Sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, suara Maman bergema di kafetaria. "Budi, istirahat selesai. Kita punya kebocoran di suite 305. Budi cepat-cepat berpamitan dengan Dewi dan berlari menuju Maman, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang sekali lagi. Dewi sudah kembali ke bukunya, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang telah menarik minat Budi. Saat mengikuti Maman menuju suite 305, Budi merenungkan paginya. Itu melelahkan, membingungkan, dan dalam banyak hal memalukan, tapi juga membuka matanya. Hanya dalam beberapa jam, dia telah melihat lebih banyak tentang cara kerja internal resor daripada selama hidupnya sebelumnya. Dan saat dia bersiap untuk menghadapi tantangannya berikutnya, pipa yang bocor dan tamu yang marah, Budi menyadari bahwa hanya mungkin ayahnya tahu persis apa yang dia lakukan ketika memberikan ujian ini. Mungkin 6 bulan ini bukan hanya rintangan yang harus diatasi, tetapi kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dengan pemikiran itu, Budi mengambil kotak peralatannya dan masuk ke suite 305, siap menghadapi apapun yang nasib dan pipa-pipa rewel sediakan untuknya. Seiring berjalannya hari, Budi mulai beradaptasi dengan rutinitas barunya. Dia bangun sebelum fajar, mengenakan seragam pemeliharaannya, dan membenamkan diri dalam dunia kerja keras dan tantangan yang konstan. Setiap hari membawa tugas-tugas baru dan masalah-masalah untuk diselesaikan, mulai dari AC rusak hingga tamu-tamu yang sulit. Suatu pagi saat memperbaiki kursi malas yang rusak di samping kolam renang utama, Budi melihat Joko Susanto, manajer umum, berbicara dengan penuh semangat dengan seorang pria yang tidak dia kenal. Keduanya cukup jauh, sehingga Budi tidak bisa mendengar percakapan mereka, tetapi bahasa tubuh Joko menunjukkan bahwa dia kesal. Penasaran, Budi mencoba mendekati dengan pura-pura mengumpulkan beberapa daun yang jatuh. Saat itulah dia menangkap potongan percakapan. "Kamu tidak bisa terus menaikkan harga," kata orang yang tidak dikenal itu. "Perjanjian kita jelas." "Keadaan telah berubah," jawab Joko dengan suara pelan tetapi tegas. "Dengan kematian Bambang, kita perlu..." Pada saat itu, Joko menyadari kehadiran Budi dan berhenti mendadak. Dia melemparkan tatapan tajam sebelum membawa pria itu ke tempat yang lebih pribadi. Budi tetap berpikir, jenis perjanjian apa yang dibuat Joko, dan mengapa kematian ayahnya telah mengubah keadaan.
Dia membuat catatan mental untuk lebih memperhatikan aktivitas Joko di masa depan. Saat menyelesaikan perbaikan kursi malas, Budi melihat Dewi berjalan di tepi kolam, membawa nampan dengan minuman untuk para tamu. Dia memperhatikan bagaimana gadis itu bergerak dengan anggun dan efisien, tersenyum dan mengobrol dengan pelanggan saat dia menyajikan koktail mereka. Namun dia juga bisa melihat kelelahan di matanya, getaran ringan di tangannya setelah berjam-jam membawa nampan berat. Secara spontan, Budi mendekatinya ketika dia selesai menyajikan minuman. "Hai Dewi," dia menyapanya dengan senyuman. "Sepertinya kamu telah mengalami pagi yang sibuk." Dewi berbalik, awalnya terkejut, tetapi kemudian membalas senyumnya. "Oh, hai Budi. Ya, ini gila. Panasnya membuat semua orang ingin minum lebih dari biasanya." "Aku bisa membayangkan." Budi mengangguk. Kemudian tanpa berpikir terlalu banyak, dia menambahkan, "Hei, bagaimana kalau kita minum kopi bersama saat istirahat?" "Ya, jika kamu punya waktu untuk istirahat, tentu saja." Dewi tampak ragu sejenak, tetapi kemudian senyumnya melebar. "Kamu tahu apa? Itu kedengarannya bagus. Aku butuh istirahat dan sedikit teman yang tidak meminta pinya colada lain padaku." Mereka berdua tertawa dan sepakat untuk bertemu di kafetaria staf selama istirahat berikutnya. Sisa pagi berlalu dengan cepat bagi Budi. Dia memperbaiki keran yang bocor, mengganti lampu yang putus, dan bahkan harus berurusan dengan keluarga, Rakun yang telah memutuskan untuk menjadikan salah satu tempat sampah resor sebagai rumah mereka. Setiap tugas menghadirkan tantangan baru, dan Budi terkejut pada dirinya sendiri menikmati perasaan pencapaian yang datang dengan menyelesaikan masalah-masalah praktis. Ketika akhirnya tiba waktunya untuk istirahat, Budi menuju kafetaria staf dengan campuran antisipasi dan kegugupan. Dia menemukan Dewi sudah duduk di meja di sudut dengan 2 cangkir kopi di depannya. "Aku harap kamu suka kopi hitam," kata Dewi ketika Budi duduk. "Aku tidak tahu bagaimana kamu menyukainya, tapi aku pikir setelah pagi kerja keras, kamu butuh sesuatu yang kuat." Budi mengambil cangkir itu berterima kasih. "Kopi hitam sempurna, terima kasih. Dan kamu benar, aku pasti membutuhkannya." Ada momen keheningan saat keduanya menyesap kopi mereka. Kemudian Dewi berbicara. "Jadi Budi, apa yang membawamu ke surga biru? Kamu tidak tampak seperti tipikal anak pemeliharaan, tanpa bermaksud menyinggung." Budi hampir tersedak kopinya. Sejenak, dia takut penyamarannya tidak sebaik yang dia pikirkan. Tapi kemudian dia menyadari bahwa Dewi hanya membuat pengamatan santai. Yah, dia mulai memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Katakanlah, aku sedang dalam masa perubahan dalam hidupku. Aku butuh awal yang baru, dan pekerjaan ini tampaknya kesempatan yang baik untuk belajar hal-hal baru." Dewi mengangguk, memahami. "Aku mengerti. Aku juga di sini mencari awal baru, dalam arti tertentu. Pekerjaan ini memungkinkan aku untuk belajar dan menabung untuk universitas. Suatu hari aku berharap menjadi akuntan dan bisa membantu keluargaku." Budi merasa tersentuh oleh tekad Dewi. "Sungguh mengagumkan kamu bekerja begitu keras untuk mimpi-mimpimu," katanya dengan tulus. "Bagaimana kamu menjadi tertarik pada akuntansi?" Mata Dewi bersinar. "Aku selalu terpesona oleh angka dan bagaimana mereka bisa menceritakan kisah sebuah bisnis. Selain itu, aku tumbuh melihat ayahku berjuang dengan keuangan toko kecilnya. Aku ingin bisa membantu orang-orang seperti dia, pengusaha kecil yang memiliki mimpi besar, tetapi membutuhkan bantuan untuk menangani sisi keuangan." Saat Dewi berbicara, Budi tidak bisa menahan diri untuk merasa terkesan oleh gairah dan visinya. Dia juga merasakan sengatan rasa bersalah saat memikirkan bagaimana dia telah menganggap remeh kekayaan dan posisinya selama begitu lama. "Itu tujuan yang luar biasa," kata Budi. "Aku yakin kamu akan mencapainya." Dewi tersenyum sedikit malu. "Terima kasih, terkadang sulit, terutama ketika aku lelah setelah shift panjang dan masih harus belajar. Tapi aku tahu itu akan sepadan pada akhirnya." Budi baru akan menjawab ketika dia melihat Joko Susanto memasuki kafetaria. Manajer umum itu tampak khawatir dan stres, sangat berbeda dari sikap dinginnya yang biasa.
Joko melihat sekeliling kafetaria, matanya berhenti sejenak pada Budi dan Dewi sebelum melanjutkan pencariannya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Dewi, memperhatikan perubahan dalam ekspresi Budi. Ya, aku baik-baik saja," jawab Budi, mengalihkan perhatiannya kembali pada Dewi. "Aku hanya teringat bahwa aku harus menyelesaikan perbaikan AC sebelum shiftku berakhir." Dewi melihat jamnya dan menghela napas. "Berbicara tentang shift, punyaku akan segera dimulai lagi. Terima kasih untuk kopi dan obrolannya, Budi. Menyenangkan memiliki percakapan yang tidak melibatkan menerima pesanan minuman." Keduanya berdiri, dan untuk sesaat ada keheningan yang canggung. Kemudian Dewi memberi Budi pelukan cepat. "Sampai jumpa lagi," katanya dengan senyum sebelum bergegas keluar dari kafetaria. Budi tetap di sana sejenak, senyum bodoh di wajahnya. Tapi ketika dia melihat Joko keluar dari kafetaria dengan ekspresi frustrasi, senyumnya memudar. Dia teringat percakapan yang dia saksikan sebelumnya dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di resor yang dibangun ayahnya. Dengan helaan napas, Budi membuang cangkir kopinya yang kosong dan bersiap untuk kembali bekerja. Dia memiliki perasaan bahwa bulan-bulan berikutnya akan jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Seiring berjalannya minggu, Budi semakin beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai karyawan pemeliharaan. Tangannya, yang dulunya halus dan terawat, kini penuh dengan kapalan dan luka kecil, bukti kerja keras yang dia lakukan hari demi hari. Kulitnya, yang dulunya pucat karena berjam-jam berada di kantor ber-AC, sekarang terbakar matahari Laut Jawa. Tapi perubahan tidak hanya fisik. Budi mulai memperhatikan bagaimana perspektifnya tentang resor dan karyawannya secara bertahap berubah. Dia tidak lagi melihat surga biru hanya sebagai sumber pendapatan atau warisan keluarga, tetapi sebagai organisme hidup dipertahankan oleh upaya dan dedikasi ratusan orang. Suatu sore, saat memperbaiki mesin es di dapur utama, Budi mendengar percakapan antara dua koki yang menarik perhatiannya. "Aku bilang padamu, ada sesuatu yang aneh terjadi," kata salah satu dari mereka dengan suara pelan. "Pesanan pasokan telah berubah. Kita menerima bahan-bahan dengan kualitas lebih rendah, tetapi harga di menu tetap sama." "Sst," jawab yang lain, melihat gugup ke sekelilingnya. "Kamu tidak seharusnya berbicara tentang itu. Kamu tahu apa yang terjadi pada Dani ketika dia mulai mengajukan pertanyaan." Budi pura-pura berkonsentrasi pada mesin es, tetapi pikirannya dengan cepat memproses informasi baru ini. Apakah mereka menurunkan kualitas bahan-bahan dan apa yang terjadi pada Dani? Sebelum dia bisa mendengar lebih banyak, Citra masuk ke dapur. Para koki segera mengubah topik, berbicara keras tentang menu hari itu. Citra melihat sekeliling dapur sampai matanya jatuh pada Budi. Budi," katanya, dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. "Bisakah kamu ikut denganku sebentar? Aku butuh bantuanmu dengan sesuatu." Budi mengangguk, membersihkan tangannya pada seragam sebelum mengikuti Citra keluar dari dapur. Dia membawanya ke lorong yang sepi sebelum berbicara. "Bagaimana kamu menangani semuanya?" tanyanya dengan suara pelan, kekhawatiran jelas terlihat di wajahnya. "Aku baik-baik saja," jawab Budi, terkejut dengan pertanyaan itu. "Ini berbeda, tapi aku belajar banyak." Citra mengangguk tetapi ekspresinya tetap serius. "Dengar Ari Budi, aku tahu kamu mungkin telah memperhatikan hal-hal tidak biasa terjadi di resor." Budi menegang. Apakah Citra tahu apa yang telah dia dengar di dapur? "Aku hanya ingin kamu tahu," lanjut Citra, "bahwa ayahmu mempercayaiku. Dia memintaku untuk mengawasimu, membantumu jika kamu membutuhkannya. Jika kamu melihat atau mendengar sesuatu yang membuatmu khawatir, kamu bisa datang padaku. Kamu mengerti?" Budi mengangguk perlahan memproses kata-kata Citra. "Terima kasih," katanya akhirnya. "Aku akan mengingatnya." Citra memberinya senyum kecil sebelum pergi, meninggalkan Budi dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Malam itu, saat bersiap untuk tidur di kamar kecil yang dia bagikan dengan dua karyawan pemeliharaan lainnya, Budi tidak bisa berhenti memikirkan semua yang telah dia temukan. Bahan-bahan berkualitas lebih rendah, percakapan mencurigakan Joko yang dia saksikan, kata-kata kriptik Citra,
Dia menyadari bahwa surga biru menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang dia bayangkan, dan dia, sebagai Budi, berada dalam posisi unik untuk menemukannya. Saat tertidur, Budi mengambil keputusan. Dia tidak hanya akan bekerja keras dan belajar tentang cara kerja resor. Dia akan menyelidiki, menemukan apa yang sebenarnya terjadi di warisan ayahnya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa keputusan ini akan membawanya ke jalan yang penuh dengan bahaya, rahasia, dan mungkin bahkan cinta. Tantangan sebenarnya dari Arif Wicaksono baru akan dimulai. Matahari baru mulai muncul di Cakrawala ketika Budi sudah bangun bersiap untuk hari kerja lainnya di resor Surga Biru. Hampir 2 bulan telah berlalu sejak dia memulai kehidupan barunya sebagai karyawan pemeliharaan, dan setiap hari membawa tantangan dan penemuan baru. Saat mengenakan seragam, Budi mengulang rencana untuk hari ini dalam pikirannya. Selain tugas-tugas rutinnya, dia bertekad untuk menyelidiki lebih dalam penyimpangan yang telah dia perhatikan di resor. Kata-kata Citra masih bergema dalam pikirannya. Jika kamu melihat atau mendengar sesuatu yang membuatmu khawatir, kamu bisa datang padaku. Tapi Budi tidak yakin apakah dia bisa sepenuhnya mempercayai dia atau siapapun. Keluar dari kamar yang dia bagi dengan karyawan lain, dia berpapasan dengan Dewi di lorong. Dia tersenyum padanya dan Budi merasakan jantungnya berdebar. "Selamat pagi, tukang bangun pagi," sapa Dewi. "Siap untuk hari lain di surga?" Budi tertawa. "Siap seperti yang bisa untuk membersihkan kolam dan memperbaiki AC. Dan kamu? Siap untuk menyajikan mimosa kepada turis yang rewel?" Dewi membuat ekspresi lucu. "Oh, aku tidak sabar. Terutama karena hari ini aku ada ujian setelah shift. Tidak ada yang seperti belajar akuntansi tingkat lanjut dengan bau lotion penyamak, bukan?" "Hei, kamu melakukannya dengan sangat baik," kata Budi. Nadanya menjadi lebih serius. "Aku sangat mengagumi dedikasimu, Dewi, sungguh." Sejenak, keduanya terdiam saling menatap mata. Budi merasakan dorongan untuk mengatakan sesuatu lebih, untuk mengungkapkan perasaan yang telah tumbuh dalam dirinya selama beberapa minggu terakhir. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, walkie-talkie di ikat pinggangnya berbunyi. "Budi, kami membutuhkanmu di suite presiden. Ada masalah dengan jacuzzi." Suara Maman bergema. Budi menghela napas. "Tugas memanggil. Semoga beruntung di ujianmu, Dewi. Aku yakin kamu akan melakukannya dengan baik." "Terima kasih, Budi," jawabnya dengan senyuman. "Hati-hati dengan jacuzzi itu. Kamu tidak ingin berakhir seperti kismis keriput." Dengan tawa terakhir bersama, keduanya berpisah untuk memulai hari kerja masing-masing. Suite presiden adalah dunia tersendiri dari sisa resor. Saat berjalan melalui lorong-lorong yang didekorasi mewah, Budi tidak bisa menahan tusukan nostalgia untuk kehidupan lamanya. Hanya beberapa minggu yang lalu, dia akan menjadi tamu di suite seperti ini, bukan karyawan pemeliharaan yang dipanggil untuk memperbaiki jacuzzi. Saat memasuki suite, Budi terkejut melihat Joko Susanto, manajer umum, berbicara dengan suara rendah dengan seorang pria yang tidak dia kenal. Orang asing itu tinggi dan kurus, dengan setelan jas rapi yang meneriakkan uang lama. Ketika mereka menyadari kehadiran Budi, kedua pria itu terdiam dengan tiba-tiba. "Ah, staf pemeliharaan," kata Joko dengan nada merendahkan yang membuat Budi harus menahan ekspresi kesal. "Jacuzzi tidak berfungsi dengan baik. Perbaiki dengan cepat dan tenang. Kita tidak ingin mengganggu tamu terhormat kita." Pria berjas itu menatap Budi dengan campuran penghinaan dan kebosanan sebelum berbalik ke Joko. "Pastikan ini diselesaikan dengan cepat, Susanto. Dan ingat percakapan kita, hal-hal harus berjalan sesuai rencana." Dengan kata-kata kriptik itu, pria itu keluar dari suite, meninggalkan Budi dan Joko sendirian. Sejenak Joko tampaknya lupa akan kehadiran Budi. Wajahnya merupakan topeng kekhawatiran dan perhitungan. Kemudian seolah-olah mengenakan topeng, ekspresinya kembali ke kedinginan profesional biasanya. "Dan," bentak Joko, "apa yang kamu tunggu? Perbaiki jacuzzi dan keluar dari sini." Budi mengangguk dalam diam dan menuju ke kamar mandi utama. Saat bekerja pada jacuzzi, pikirannya berputar. Siapa pria itu? Dan apa yang harus berjalan sesuai rencana?
Setiap hari sepertinya membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Setelah 1 jam bekerja, Budi berhasil memperbaiki jacuzzi. Ketika keluar dari kamar mandi, dia terkejut menemukan suite kosong. Joko telah pergi, mungkin untuk mengurus urusan resor lainnya. Tapi sesuatu menarik perhatian Budi. Sebuah amplop manila yang sedikit menonjol dari tepi laci meja yang setengah terbuka. Budi tahu bahwa dia seharusnya tidak mengintip. Itu adalah pelanggaran privasi dan jika dia tertangkap, itu bisa membuatnya kehilangan pekerjaan dan menghancurkan seluruh operasi. Tapi rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk memahami apa yang terjadi di resor ayahnya lebih kuat. Dengan jantung berdebar cepat, Budi mendekati meja dan mengambil amplop itu. Dia membukanya dengan hati-hati dan mengeluarkan beberapa dokumen. Itu adalah kontrak dan laporan keuangan, penuh dengan angka dan istilah hukum yang tidak sepenuhnya dia pahami. Tapi bahkan dengan pengetahuannya yang terbatas, dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada perbedaan dalam angka-angka, transfer ke rekening offshore, dan penyebutan investasi khusus yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan operasi normal resor. Tiba-tiba, Budi mendengar suara mendekati lorong. Dalam kepanikan, dia memasukkan dokumen kembali ke dalam amplop dan meletakkannya di laci, berusaha meninggalkannya persis seperti yang dia temukan. Kemudian, dia mengambil kotak peralatannya dan dengan cepat keluar dari suite, melewati sekelompok tamu yang masuk tepat saat dia keluar. Dengan jantung masih berdebar, Budi berjalan menuju ruang pemeliharaan. Dia butuh waktu untuk memproses apa yang baru saja dia lihat. Jelas bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di surga biru, sesuatu yang lebih dari sekadar pemotongan kualitas bahan-bahan atau perubahan dalam kontrak pemasok. Saat berjalan, tenggelam dalam pikirannya, dia hampir bertabrakan dengan Citra yang datang dari arah berlawanan. "Budi," katanya, terkejut. "Aku mencarimu. Punya waktu sebentar?" Budi mengangguk, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Citra membawanya ke kantor kecil yang kosong dan menutup pintu di belakang mereka. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Citra. Suaranya penuh kekhawatiran. "Kamu tampak gelisah." Sejenak, Budi mempertimbangkan untuk menceritakan semuanya kepada Citra tentang apa yang telah dia lihat dan dengar, tapi sesuatu menahannya. Meskipun Citra telah menjadi sosok kepercayaan dalam hidupnya selama bertahun-tahun, sekarang dia tidak yakin pada siapa dia bisa benar-benar percaya. "Aku baik-baik saja," bohong Budi. "Hanya sedikit lelah. Jacuzzi di suite presiden memberikan lebih banyak masalah dari yang kuharapkan." Citra menatapnya dengan tajam selama beberapa saat, seolah-olah dia bisa melihat melalui kebohongannya. Kemudian dia menghela napas. "Budi, ku tahu hal-hal telah sulit bagimu beberapa bulan terakhir ini. Dan aku tahu kamu telah memperhatikan hal-hal tidak biasa di resor." Citra berhenti, seolah-olah dia sedang memilih kata-kata berikutnya dengan hati-hati. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Jika kamu perlu bicara, atau jika kamu menemukan sesuatu yang membuatmu khawatir, kamu bisa datang padaku. Ayahmu mempercayaiku dan aku harap kamu juga bisa." Budi merasakan tusukan rasa bersalah karena tidak sepenuhnya mempercayai Citra. Tapi insting mengatakan padanya bahwa dia harus berhati-hati. "Terima kasih Citra," katanya akhirnya. "Aku menghargainya, dan jika ada sesuatu yang perlu kubicarakan, aku akan memberitahumu." Citra mengangguk meskipun Budi bisa melihat secercah kekecewaan di matanya. "Baiklah, hanya hati-hati ya, dan ingat, kamu tidak sendirian dalam hal ini." Dengan kata-kata kriptik itu, Citra keluar dari kantor, meninggalkan Budi dengan lebih banyak pertanyaan dari sebelumnya. Sisa hari berlalu dalam kabut bagi Budi. Dia melakukan tugasnya secara otomatis. Pikirannya terus-menerus kembali ke dokumen yang telah dia lihat di suite presiden dan kata-kata Citra. Dia tahu bahwa dia berada di ambang menemukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah semua yang dia kira dia ketahui tentang resor ayahnya dan orang-orang di sekitarnya. Malam itu, saat bersiap untuk tidur, Budi mengambil keputusan dia tidak bisa terus menjadi pengamat pasif. Dia perlu menyelidiki lebih dalam.
menemukan kebenaran di balik rahasia surga biru. Tapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Jika benar-benar ada konspirasi yang sedang berlangsung, langkah yang salah bisa berbahaya. Saat tertidur, bayangan Dewi muncul di benaknya. Dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan gadis itu jika dia tahu kebenaran tentang siapa dia sebenarnya. Apakah dia akan melihatnya secara berbeda? Apakah dia akan mengerti mengapa dia telah merahasiakan identitas aslinya? Dengan pikiran-pikiran ini berputar di kepalanya, Budi terbenam dalam tidur yang gelisah, tanpa tahu bahwa hari-hari mendatang akan membawa tantangan dan revelasi yang akan menguji tidak hanya tekadnya, tetapi juga hatinya. Keesokan paginya, Budi bangun dengan resolusi baru. Dia akan sampai ke inti dari apa yang terjadi di surga biru, tidak peduli risikonya. Tapi dia tahu bahwa dia akan membutuhkan bantuan seseorang yang bisa dia percaya sepenuhnya. Saat melakukan tugas-tugas paginya, Budi terus mengawasi Dewi. Dia menemukannya saat istirahat makan siang, duduk sendirian di meja kafetaria staf, dengan hidung terbenam dalam buku akuntansi. "Boleh aku bergabung?" tanya Budi, nampan di tangan. Dewi mengangkat wajahnya dan tersenyum, senyuman hangat yang selalu membuat jantung Budi berdebar. "Tentu saja, selalu menyenangkan memiliki teman yang tidak memintaku untuk menjelaskan perbedaan antara debit dan kredit." Budi tertawa sambil duduk. "Ya, aku tidak bisa berjanji bahwa aku tidak akan menanyakannya padamu suatu saat. Pengetahuanku tentang akuntansi cukup terbatas." "Oh, ayolah," gurau Dewi. "Aku yakin cowok pintar sepertimu bisa mempelajarinya dengan cepat jika mau." Sejenak, Budi mempertimbangkan untuk menceritakan segalanya kepada Dewi saat itu juga. Tapi dia tahu bahwa itu bukan tempat atau waktu yang tepat. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menguji air. "Dewi," dia mulai menurunkan suaranya, "apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh akhir-akhir ini di resor? Sesuatu yang tampak tidak pada tempatnya?" Senyum Dewi memudar, digantikan dengan ekspresi khawatir. "Mengapa kamu bertanya?" jawabnya, juga menurunkan suaranya. Budi melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendengarkan mereka. "Aku telah mendengar beberapa hal, melihat beberapa hal lain. Aku pikir ada sesuatu yang tidak beres di sini, tapi aku tidak yakin apa." Dewi tampak ragu sejenak sebelum mencondongkan tubuh lebih dekat. "Sekarang kamu menyebutkannya. Aku telah melihat beberapa ketidakcocokan dalam catatan keuangan yang telah aku pelajari untuk kelas akuntansi tingkat lanjutku. Awalnya aku pikir itu kesalahanku, tapi semakin aku lihat, semakin aku yakin ada sesuatu yang tidak beres." Jantung Budi berdebar kencang. Inilah dia, konfirmasi yang dia butuhkan bahwa dia tidak membayangkan hal-hal. "Dewi," kata Budi, suaranya hampir berbisik, "aku pikir kita perlu berbicara lebih banyak tentang ini. Tapi bukan di sini. Bisakah kita bertemu setelah kerja? Di tempat yang pribadi?" Dewi menatapnya lekat-lekat sejenak, seolah-olah dia sedang mengevaluasi apakah dia bisa mempercayainya. Akhirnya, dia mengangguk. Ada teluk kecil di selatan pantai utama. Hampir tidak ada yang pergi ke sana. Kita bisa bertemu di sana saat matahari terbenam. "Sempurna," kata Budi, merasakan campuran kelegaan dan antisipasi. "Aku akan menemuimu di sana." Tepat pada saat itu, Joko Susanto memasuki kafetaria. Matanya sejenak jatuh pada Budi dan Dewi. Ekspresi curiga melintas di wajahnya sebelum dia menuju ke antrean pelayanan. Budi dan Dewi bertukar pandangan bermakna sebelum kembali ke makan siang dan percakapan sepele mereka. Tapi keduanya tahu bahwa malam itu, di teluk yang sunyi itu, semuanya bisa berubah. Sisa hari berlalu dalam kabut antisipasi bagi Budi. Dia melakukan tugasnya secara mekanis, pikirannya sibuk dengan apa yang mungkin dia temukan malam itu. Ketika akhirnya matahari terbenam tiba, dia menyelinap keluar dari resor dan menuju teluk yang Dewi sebutkan. Dia menemukannya di sana, duduk di atas batu, memandang laut. Cahaya matahari terbenam memandikan wajahnya dalam nuansa keemasan, dan untuk sesaat, Budi terpesona oleh kecantikannya. "Dewi," panggilnya lembut saat mendekat. Dia berbalik dan tersenyum padanya, meskipun Budi bisa melihat ketegangan di matanya.
Budi, aku senang kamu datang. Budi duduk di sampingnya di atas batu, bahu mereka hampir bersentuhan. Sejenak, keduanya diam melihat ombak pecah di tepi pantai. Jadi, akhirnya Dewi berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi, Budi? Karena aku punya perasaan bahwa kamu tahu lebih banyak dari yang kamu katakan." Budi menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Dia tahu bahwa begitu dia mulai berbicara, tidak ada jalan kembali. "Dewi," dia mulai, berbalik untuk menatap langsung ke matanya. "Sebelum aku memberitahumu apapun, aku ingin kamu tahu bahwa aku mempercayaimu. Apa yang akan aku ceritakan bisa mengubah segalanya. Dan aku perlu tahu bahwa aku bisa mengandalkanmu." Dewi menatapnya lekat-lekat, ekspresinya campuran keingintahuan dan kekhawatiran. "Budi, kamu membuatku sedikit takut. Tapi ya, kamu bisa mempercayaiku. Apapun yang terjadi, aku di sini untuk membantu." Budi menarik napas dalam-dalam. "Sekarang atau tidak sama sekali." "Namaku bukan Budi," akhirnya dia berkata. "Aku Arif Wicaksono, putra Bambang Wicaksono, pemilik resor." Dewi tercengang, matanya terbuka lebar dengan terkejut dan tidak percaya. "Apa? Tapi bagaimana? Kenapa?" Arif melanjutkan untuk menceritakan segalanya. Kematian ayahnya, surat wasiat, syarat untuk bekerja 6 bulan di resor di bawah identitas palsu. Saat dia berbicara, dia melihat serangkaian emosi melewati wajah Dewi. Terkejut, kebingungan, dan akhirnya pengertian. "Jadi, selama ini," gumam Dewi ketika Arif menyelesaikan penjelasannya. "Maafkan aku karena telah menipumu," kata Arif dengan tulus. "Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun, terutama kamu. Tapi aku perlu menjaga penyamaranku." Dewi terdiam sejenak, memproses semua informasi. Akhirnya, dia menatap Arif dengan tekad baru di matanya. "Tidak apa-apa, Bu." "Budi." "Tidak." Arif katanya mengoreksi dirinya. "Aku mengerti mengapa kamu melakukannya. Dan sekarang aku mengerti mengapa kamu sangat tertarik pada ketidakberesan di resor. Apa yang telah kamu temukan?" Arif merasakan gelombang kelegaan ketika melihat Dewi tidak menolaknya. Dia menceritakan tentang dokumen yang telah dia lihat di suite presiden, percakapan mencurigakan yang telah dia dengar, dan kecurigaannya tentang Joko Susanto. "Aku percaya seseorang mengalihkan dana dari resor," simpul Arif. "Dan aku menduga Joko terlibat dengan cara tertentu. Tapi aku membutuhkan bukti konkret sebelum aku bisa melakukan sesuatu." Dewi mengangguk. Pikirannya sebagai akuntan sudah bekerja pada implikasi. "Ketidakcocokan yang aku perhatikan dalam catatan keuangan, semuanya masuk akal sekarang. Arif, aku pikir aku bisa membantumu untuk mengikuti jejak uang. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi." Arif merasakan gelombang rasa terima kasih dan kasih sayang terhadap Dewi. "Kamu akan melakukan itu? Aku tahu ini meminta banyak dan bisa berbahaya." "Tentu saja aku akan melakukannya," sela Dewi dengan tegas. "Resor ini memberi pekerjaan kepada ratusan orang. Jika seseorang mencuri atau melakukan sesuatu yang ilegal, kita perlu menghentikan mereka. Selain itu," tambahnya dengan senyum kecil, "aku selalu ingin menjadi semacam detektif akuntan." Arif tidak bisa menahan senyum melihat antusiasmenya. "Terima kasih, Dewi. Kamu tidak tahu betapa berartinya dukunganmu bagiku." Sejenak, mereka saling bertatapan, dan Arif merasakan sesuatu berubah di antara mereka. Dia bukan lagi sekadar Budi, anak pemeliharaan, tetapi Arif Wicaksono, dengan semua beban dan tanggung jawab yang itu bawa. Tapi di mata Dewi, dia melihat bahwa itu tidak masalah. Dia melihatnya untuk siapa dia sebenarnya. Tepat ketika tampaknya, momen itu bisa mengarah ke sesuatu yang lebih. Suara di semak-semak terdekat mengejutkan mereka. Keduanya melompat berdiri, melihat sekeliling dengan terkejut. "Apa itu?" bisik Dewi. "Aku tidak tahu," jawab Arif dengan suara rendah. "Tapi aku rasa lebih baik kita pergi. Kita tidak bisa mengambil risiko jika seseorang telah mengikuti kita." Dengan cepat, mereka meninggalkan teluk dan kembali ke resor melalui jalan yang terpisah. Sepakat untuk bertemu keesokan harinya
untuk memulai penyelidikan mereka secara serius. Malam itu, saat Arif bersiap untuk tidur di kamar karyawannya yang kecil, pikirannya berputar dengan semua yang telah terjadi. Dia telah mengungkapkan identitas aslinya kepada Dewi, dan dia tidak hanya menerimanya, tetapi menawarkan diri untuk membantunya. Dia merasakan campuran kegembiraan dan ketakutan tentang apa yang akan datang selanjutnya. Tapi ada juga kekhawatiran baru. Apakah suara di semak-semak itu hanya seekor binatang atau seseorang telah memata-matai mereka? Gagasan bahwa rahasianya mungkin telah terungkap membuatnya cemas. Saat tertidur, Arif tidak bisa tahu bahwa peristiwa keesokan harinya akan menguji tidak hanya tekadnya, tetapi juga hubungannya yang berkembang dengan Dewi. Pagi berikutnya terbit, mendung seolah-olah langit mencerminkan ketegangan yang Arif rasakan. Dia berpakaian dengan cepat, dengan seragam pemeliharaannya, lebih sadar dari sebelumnya akan perannya sebagai Budi. Setiap interaksi, setiap tatapan, sekarang tampak syarat dengan makna baru. Selama sarapan di kafetaria staf, Arif mencari Dewi dengan matanya. Dia menemukannya duduk dengan sekelompok pelayan, tertawa, dan mengobrol seolah-olah tidak ada yang berubah. Tapi ketika mata mereka saling bertemu sejenak, Arif bisa melihat komplotannya dalam tatapannya. Mereka sekarang memiliki rahasia bersama, ikatan yang melampaui peran mereka di resor. Tepat ketika Arif akan mendekati Dewi untuk menyepakati waktu untuk bertemu, Joko Susanto memasuki kafetaria. Manajer umum tampak lebih tegang dari biasanya. Matanya mengamati ruangan seolah-olah mencari sesuatu atau seseorang. Pandangan Joko jatuh pada Arif, dan untuk sesaat tampaknya dia mempelajarinya dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Arif merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah Joko menduga sesuatu? Sebelum dia bisa memikirkan lebih lanjut, Maman, kepala pemeliharaan, mendekati Arif. "Budi, aku perlu kamu ikut denganku," kata Maman, nadanya tidak biasa serius. "Pak Susanto ingin bertemu denganmu di kantornya. Sekarang." Arif merasakan simpul terbentuk di perutnya. Mengapa Joko ingin menemuinya? Apakah dia telah menemukan identitas aslinya? Saat mengikuti Maman keluar dari kafetaria, Arif melemparkan pandangan terakhir ke Dewi. Dia mengawasinya dengan khawatir, dan Arif harus menahan dorongan untuk berlari ke arahnya dan memberitahunya apa yang sedang terjadi. Perjalanan ke kantor Joko tampak tidak ada habisnya. Arif mengulang dalam pikiran setiap interaksi yang telah dia miliki dalam beberapa hari terakhir, mencoba mengingat apakah dia telah membuat kesalahan yang bisa mengungkapkan rahasianya. Akhirnya, mereka tiba di pintu kantor Joko yang megah. Maman mengetuk dan setelah mendengar masuk singkat dari dalam, membuka pintu. "Ini Budi, Pak Susanto," kata Maman. "Terima kasih, Maman. Kamu boleh pergi," jawab Joko tanpa mengangkat pandangan dari kertas di mejanya. Maman mengangguk dan keluar, menutup pintu di belakangnya dan meninggalkan Arif sendirian dengan Joko. Sejenak, keheningan memenuhi ruangan. Joko terus memeriksa kertasnya seolah-olah Arif tidak ada di sana. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti keabadian, Joko mengangkat pandangannya. "Budi," katanya, suaranya dingin dan penuh perhitungan, "aku telah mengawasimu." Arif merasa jantungnya berhenti sejenak. Dia berusaha mempertahankan ekspresi netral saat menjawab, "Pak." Joko bersandar di kursinya, matanya terpaku pada Arif. "Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik, efisien, diskret, jenis karyawan yang kami hargai di sini, di Surga Biru." Arif merasakan campuran kelegaan dan kebingungan. Apakah ini benar-benar hanya tentang kinerjanya? "Terima kasih, Pak," jawab Arif, berusaha terdengar berterima kasih tetapi tidak terlalu bersemangat. "Namun," lanjut Joko, nadanya menjadi lebih tajam, "aku juga memperhatikan bahwa kamu tampaknya memiliki keingintahuan yang tidak biasa untuk masalah-masalah yang berada di luar area tanggung jawabmu." Kelegaan yang Arif rasakan menguap seketika. Joko mengawasinya dan bukan hanya pekerjaannya. "Aku tidak tahu apa yang Bapak maksud," kata Arif, berjuang untuk tetap tenang. Joko condong ke depan, matanya tidak pernah meninggalkan Arif. "Biar aku perjelas, Budi. Surga Biru adalah seperti
keluarga besar. Dan dalam keluarga, setiap anggota memiliki tempat dan tanggung jawabnya. Kami tidak suka ketika seseorang keluar dari tempatnya. Ancaman tersirat dalam kata-kata Joko jelas. Arif merasakan dingin menjalar di punggungnya, tetapi dia tetap teguh. Aku mengerti, Pak, jawabnya. Aku hanya di sini untuk melakukan pekerjaanku sebaik mungkin. Joko mempelajarinya selama beberapa saat lagi sebelum mengangguk perlahan. Bagus. Aku senang kita saling mengerti. Kamu boleh pergi. Arif keluar dari kantor dengan kaki gemetar. Jelas bahwa Joko menduga sesuatu, meskipun mungkin tidak tahu persis apa. Situasi menjadi lebih berbahaya dari yang dia antisipasi. Saat berjalan kembali ke tugasnya, Arif melihat Dewi di lorong. Dia menatapnya dengan khawatir, jelas ingin tahu apa yang terjadi. Arif secara halus menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak aman untuk berbicara di sana. Kemudian hari itu, selama istirahatnya, Arif berhasil bertemu dengan Dewi di sudut tenang taman resor. Apa yang terjadi? Tanya Dewi dengan suara pelan, kekhawatiran jelas terdengar dalam suaranya. Apakah Joko curiga sesuatu? Arif dengan cepat menceritakan tentang percakapan aneh di kantor Joko. Aku tidak berpikir dia tahu siapa aku sebenarnya, simpulnya. Tetapi dia pasti curiga bahwa aku menyelidiki sesuatu. Dewi mengerutkan kening. Ini berbahaya, Arif. Mungkin kita harus berhenti. Tidak, sela Arif dengan tegas. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Jika Joko terlibat dalam sesuatu yang ilegal, kita perlu menemukannya. Demi kebaikan resor, demi warisan ayahku. Dewi menatapnya sejenak sebelum mengangguk perlahan. Kamu benar. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Kita tidak bisa membiarkan Joko menangkap kita. Setuju, kata Arif. Kita harus mempercepat penyelidikan kita. Dewi, apakah kamu bisa mengakses lebih banyak catatan keuangan? Kita membutuhkan bukti konkret. Aku bisa mencoba, jawab Dewi. Ada beberapa file di kantor akuntansi yang mungkin berguna, tapi tidak akan mudah mengaksesnya tanpa menimbulkan kecurigaan. Biarkan aku memikirkan rencana, kata Arif. Sementara itu, bertindaklah normal. Kita tidak ingin Joko mencurigaimu juga. Tepat ketika mereka akan berpisah, Arif mengambil tangan Dewi. Hati-hati ya, jika sesuatu terjadi padamu karena aku... Dewi memberinya remasan yang menenangkan. Aku akan baik-baik saja. Kita bersama dalam hal ini, ingat? Dengan tatapan terakhir penuh komplotan, mereka berpisah dan kembali ke pekerjaan masing-masing. Malam itu, saat Arif berbaring di tempat tidurnya, pikirannya berputar dengan rencana dan kekhawatiran. Percakapan dengan Joko telah mengguncangnya, lebih dari yang ingin dia akui. Dia tahu bahwa mereka sedang bermain permainan yang berbahaya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa berhenti sekarang. Saat tertidur, Arif tidak bisa tahu bahwa peristiwa keesokan harinya akan menguji tidak hanya keberaniannya, tetapi juga hubungannya yang berkembang dengan Dewi. Misteri surga biru akan menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya. Pagi berikutnya terbit dengan ketegangan yang terasa di udara resor surga biru. Arif, masih dengan identitas Budi, bangun sebelum fajar, pikirannya sudah bekerja pada detail rencana yang telah dia susun selama malam. Saat mengenakan seragam pemeliharaannya, dia mengulang setiap langkah dalam pikirannya. Dia tahu bahwa apa yang akan dia lakukan adalah berisiko, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain jika ingin menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi di resor ayahnya. Saat keluar dari kamarnya, dia berhadapan langsung dengan Rudi, kepala akuntan. Pria itu tampak gugup, matanya bergerak cepat dari satu sisi lorong ke sisi lain. Selamat pagi, Rudi, sapa Arif, berusaha mempertahankan nada santai. Rudi terlonjak, seolah-olah dia tidak menyadari kehadiran Arif sampai saat itu. Oh, selamat pagi, Budi, kan? Arif mengangguk memperhatikan keringat yang membasahi dahi Rudi. Apakah Bapak baik-baik saja? Bapak tampak sedikit gelisah. Aku? Tidak. Aku baik-baik saja. Jawab Rudi dengan cepat, suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Hanya banyak pekerjaan, kamu tahu. Angka-angka tidak menyeimbangkan diri mereka sendiri. Dengan tawa gugup, Rudi cepat-cepat pergi, meninggalkan Arif
dengan perasaan gelisah. Interaksi singkat ini hanya memperkuat keyakinan Arif bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah di surga biru. Dengan tekad yang diperbarui, dia menuju kafetaria staf untuk sarapan dan untuk memulai fase pertama rencananya. Di kafetaria, Arif mencari Dewi dengan matanya. Dia menemukannya duduk sendirian di meja di sudut, tampaknya asyik dalam buku akuntansi. Tapi ketika Arif mendekat, dia bisa melihat ketegangan di bahunya dan cara matanya tidak bergerak di halaman. "Selamat pagi," kata Arif dengan suara pelan saat duduk di depannya. Dewi mengangkat pandangan, senyum kecil terbentuk di bibirnya saat melihat Arif. "Selamat pagi, Bu." "Arif," jawabnya, dengan cepat mengoreksi dirinya dan menurunkan suaranya lebih lagi. "Apakah kamu siap?" tanya Arif. Suaranya hampir tidak terdengar di atas gumaman percakapan di sekitar mereka. Dewi mengangguk, menutup bukunya. "Siap seperti yang aku bisa untuk mungkin melakukan kejahatan korporat," jawabnya dengan tawa gugup. Arif mengulurkan tangannya di atas meja, sejenak menutupi tangan Dewi. "Ingat, jika kapanpun kamu merasa ini terlalu berisiko, kamu bisa mundur. Aku tidak ingin membuatmu dalam bahaya." Mata Dewi melembut karena gerakan itu. "Kita bersama dalam hal ini, Arif. Aku tidak akan mundur sekarang." Tepat pada saat itu, Joko Susanto memasuki kafetaria. Tatapan tajamnya menyapu ruangan sebelum jatuh pada Arif dan Dewi. Sejenak, Arif khawatir Joko akan mendekati mereka, tetapi manajer umum hanya menyipitkan mata sebelum menuju ke antrean layanan. "Saatnya," gumam Arif. "Ingat rencananya. Aku akan menciptakan gangguan di sayap timur resor. Itu seharusnya membuat sebagian besar staf keamanan sibuk. Kamu akan memiliki sekitar 15 menit untuk masuk ke kantor akuntansi dan mendapatkan file yang kita butuhkan." Dewi mengangguk, ekspresinya campuran tekad dan kegugupan. "Hati-hati, Arif, dan semoga beruntung." Dengan tatapan terakhir penuh komplotan, keduanya berdiri dan menuju ke posisi masing-masing, sadar bahwa menit-menit berikutnya bisa mengubah segalanya. Arif menuju ke sayap timur resor, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia tahu bahwa apa yang akan dia lakukan akan membahayakan penyamarannya, tetapi itu adalah risiko yang dia bersedia ambil. Ketika sampai di lorong utama sayap timur, Arif menarik napas dalam-dalam dan bersiap. Kemudian, dengan gerakan cepat, dia mengaktifkan alarm kebakaran. Efeknya langsung. Sirene mulai berbunyi di seluruh resor, dan dalam hitungan detik, lorong dipenuhi dengan tamu yang bingung dan staf yang terburu-buru. Arif mulai mengarahkan orang-orang ke pintu keluar darurat, memerankan dengan sempurna perannya sebagai karyawan yang bertanggung jawab. "Tolong tetap tenang dan menuju pintu keluar," teriak Arif di atas kebisingan alarm. "Ini hanya tindakan pencegahan, tetapi kita perlu semua orang mengosongkan gedung." Sementara kekacauan berkembang di sekitarnya, Arif tidak bisa menahan diri untuk berpikir tentang Dewi. Dia berharap gangguan itu cukup untuk memberinya waktu yang dia butuhkan untuk mengakses file akuntansi. Di ujung lain resor, Dewi memanfaatkan kebingungan untuk menyelinap ke kantor akuntansi. Dengan tangan gemetar, dia mulai mencari di filing cabinet, sadar bahwa setiap detik berharga. "Ayo, ayo," gumamnya pada diri sendiri saat dengan cepat membolak-balik dokumen. "Pasti ada di sini." Akhirnya, matanya jatuh pada folder berlabel "Investasi Khusus". Dengan jantung berdebar kencang, Dewi membuka folder dan mulai memindai isinya. Apa yang dia lihat membuatnya terkesiap. Ada catatan transfer ke rekening offshore, faktur palsu, dan apa yang tampak seperti suap yang disamarkan sebagai biaya konsultasi. Ini lebih buruk dari yang dia dan Arif bayangkan. Dengan cepat, Dewi mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto dokumen yang paling menggantikan. Dia begitu berkonsentrasi pada tugasnya sehingga tidak mendengar pintu terbuka di belakangnya. Wah, apa yang kita punya di sini? Dewi membeku, ketakutan menjalar di punggungnya seperti es krim. Perlahan, dia berbalik dan berhadapan dengan Joko Susanto, manajer umum, berdiri di pintu, senyum dingin di wajahnya. "Dewi, sayang, aku tidak berharap menemukanmu di sini, terutama selama evakuasi darurat." Dewi berusaha untuk tetap tenang
pikirannya bekerja dengan kacau untuk menemukan alasan yang masuk akal. Pak Susanto, aku mencari beberapa file yang aku butuhkan untuk kelas akuntansiku. Dengan semua kebingungan, aku pikir ini akan menjadi waktu yang baik untuk... Hemat alasanmu, sela Joko. Suaranya tajam seperti pisau. Kita berdua tahu itu tidak benar. Pertanyaannya adalah, apa yang akan aku lakukan denganmu sekarang? Ketakutan Dewi berubah menjadi tekad. Dia tidak akan membiarkan Joko mengintimidasi dirinya. Apa yang terjadi di sini adalah ilegal, Pak Susanto. Anda tidak bisa lolos begitu saja. Joko tertawa, suara tanpa humor yang membuat Dewi bergidik. Oh, Dewi sayangku, kamu tidak punya ide dengan apa kamu berurusan. Ini jauh melampaui kamu, aku, bahkan Resor. Dia melangkah maju, ekspresinya menjadi mengancam. Sekarang kamu akan memberikan ponsel itu padaku, dan kita akan memiliki percakapan panjang tentang masa depanmu di resor ini. Dan mungkin tentang masa depanmu secara umum. Dewi mundur, punggungnya menabrak filing cabinet. Dia terjebak dan dia tahu itu. Tapi tepat ketika dia pikir semuanya hilang, suara yang familiar bergema dari lorong. Dewi, apakah kamu di sini? Kita perlu mengosongkan gedung. Itu Arif. Dewi tidak pernah begitu senang mendengar suaranya. Joko mengutuk pelan. Ini belum berakhir, desisnya sebelum berbalik dan cepat-cepat keluar dari kantor, tepat ketika Arif muncul di pintu. Dewi, apa? Arif mulai tetapi terhenti melihat ekspresi panik di wajah Dewi. Apa yang terjadi? Joko, berhasil Dewi katakan, suaranya gemetar. Dia menangkapku, Arif, dia tahu kita menyelidiki. Kita harus pergi dari sini, sekarang. Tanpa membuang waktu, Arif mengambil tangan Dewi dan menariknya keluar dari kantor. Bersama-sama mereka berlari melalui lorong-lorong resor, berbaur dengan kelompok-kelompok terakhir orang yang mengosongkan gedung. Setelah berada di luar, dalam keamanan relatif taman resor, Arif membawa Dewi ke sudut terpencil, jauh dari telinga. Yang ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya. Matanya menjelajahi wajah Dewi mencari tanda-tanda cedera. Dewi mengangguk, masih sedikit gemetar. Aku baik-baik saja. Takut tapi baik-baik saja. Kemudian dengan tangan gemetar dia mengeluarkan ponselnya. Arif, aku berhasil. Aku punya bukti tentang apa yang terjadi. Ini lebih buruk dari yang kita kira. Arif mengambil ponsel dan mulai memeriksa foto-foto yang Dewi ambil. Dengan setiap gambar ekspresinya menjadi semakin suram. Ini luar biasa, gumamnya. Pengalihan dana, suap Dewi. Ini bisa menghancurkan semua yang telah ayahku bangun. Aku tahu, jawab Dewi dengan suara pelan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Arif mengangkat wajahnya, pandangannya bertemu dengan Dewi. Pada saat itu, keduanya menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Mereka sepenuhnya terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang mereka bayangkan. Kita harus berbicara dengan Citra, akhirnya Arif berkata. Dia bilang ayahku mempercayainya. Mungkin dia bisa membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dewi mengangguk, tetapi sebelum dia bisa menjawab, mereka melihat Joko Susanto berjalan ke arah mereka. Ekspresinya topeng kemarahan yang hampir tidak terkendali. Kita harus pergi, bisik Arif dengan mendesak. Sekarang. Bergandengan tangan, Arif dan Dewi menyelinap di antara kerumunan tamu dan karyawan yang bingung, sadar bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke dalam misteri yang mengancam untuk mengubah segalanya. Saat mereka berlari, Arif tidak bisa menahan diri untuk berpikir tentang bagaimana segalanya telah berubah dalam waktu yang sangat singkat. Dia datang ke resor berpikir bahwa tantangan terbesarnya akan belajar untuk bekerja sebagai karyawan biasa. Sekarang, dia menemukan dirinya di tengah konspirasi yang mengancam tidak hanya warisannya, tetapi mungkin juga hidupnya dan hidup Dewi. Malam telah turun di resor Surga Biru, menyelimuti tempat itu dalam selimut kegelapan yang tampaknya mencerminkan ketegangan yang semakin besar yang tercium di udara. Arif dan Dewi masih gelisah dari kejadian hari itu. Bersembunyi di pondok pemeliharaan kecil di tepi resor, berusaha memproses semua yang telah terjadi dan memutuskan langkah mereka selanjutnya. Aku tidak percaya Joko menangkap kita,
bisik Dewi, suaranya masih gemetar karena adrenalin. Apakah kamu pikir dia curiga siapa kamu sebenarnya? Arif menggelengkan kepalanya, menyisirkan tangan melalui rambutnya dalam gerakan frustrasi. Aku tidak berpikir begitu. Jika dia tahu aku adalah Arif Wicaksono, dia akan membuat gerakan jauh lebih awal. Tapi sekarang dia tahu kita menyelidiki, dan itu membuat kita dalam bahaya. Dewi mengangguk, mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa sekali lagi foto-foto yang telah dia ambil dari dokumen yang menggantikan. Arif, ini besar. Kita berbicara tentang jutaan dolar yang dialihkan, kontrak palsu, kemungkinan koneksi dengan kejahatan terorganisir. Suaranya pecah di bagian terakhir. Besarnya apa yang telah mereka temukan akhirnya menghantamnya dengan sepenuhnya. Arif mendekat padanya, meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya. Bam, aku tahu ini luar biasa, tapi sekarang kita punya bukti. Kita bisa melakukan sesuatu tentang hal itu. Tapi apa? Tanya Dewi, menatapnya dengan campuran ketakutan dan tekad di matanya. Kita tidak bisa hanya pergi ke polisi. Jika Joko terlibat, siapa tahu berapa banyak orang lain yang terlibat. Kita bisa membahayakan hidup kita. Arif terdiam sejenak, mempertimbangkan pilihan-pilihannya. Akhirnya dia mengambil keputusan. Kita harus berbicara dengan Citra. Ayahku mempercayainya, dan saat ini dia adalah satu-satunya orang yang aku pikir bisa kita percayai. Dewi mengangguk perlahan. Baiklah, tapi bagaimana kita akan sampai padanya tanpa Joko melihat kita? Dia mungkin telah meminta seluruh staf keamanan mencari kita. Aku punya ide, kata Arif. Secercah kepercayaan dirinya yang lama bersinar di matanya. Tapi ini akan memerlukan kita untuk saling mempercayai sepenuhnya. Apakah kamu bersedia mengambil risiko denganku, Dewi? Dewi menatapnya lekat-lekat sejenak, dan Arif bisa melihat pertarungan batin di matanya. Akhirnya, dia mengambil tangannya dan meremasnya dengan erat. Aku bersamamu, Arif, sampai akhir. Dengan rencana dalam pikiran, Arif dan Dewi keluar dengan diam-diam dari pondok pemeliharaan. Malam menutupi mereka, tetapi setiap bayangan tampak menyembunyikan ancaman potensial. Mereka bergerak dengan cepat dan diam melalui taman resor, menghindari area yang terang dan jalan-jalan utama. Mereka tiba di belakang gedung utama, di mana mereka tahu kantor Citra berada. Arif menunjuk jendela di lantai 2. Itu adalah jendela kantornya, bisiknya. Aku akan memanjat dan mencoba masuk. Kamu tetap di sini dan awasi. Jika kamu melihat seseorang mendekat, bersiul seperti burung tropis, oke? Dewi mengangguk, meskipun kekhawatiran jelas terlihat di wajahnya. Hati-hati, Arif. Arif memberinya senyum menenangkan sebelum mulai memanjat tanaman rambat yang menutupi dinding gedung. Setiap gerakan dihitung sadar bahwa satu langkah salah tidak hanya bisa mengekspos mereka, tetapi juga mengakibatkan jatuh yang berbahaya. Akhirnya, dia mencapai jendela Citra. Untuk kejutannya dan kelegaannya, jendela itu sedikit terbuka. Dengan hati-hati, Arif membukanya lebih lebar dan menyelinap ke dalam kantor. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan redup yang menembus jendela. Arif mengeluarkan ponselnya untuk digunakan sebagai senter, mencari tanda-tanda Citra. Citra, panggilnya dengan suara pelan. Apakah kamu di sini? Tiba-tiba lampu menyala di sudut kantor, menampakkan Citra duduk di kursi berlengan, ekspresi tenang di wajahnya yang sangat kontras dengan situasi tersebut. Aku menunggumu, Arif, kata Citra. Suaranya tenang tetapi dengan sentuhan kesedihan. Aku tahu akhirnya kamu akan menemukan kebenaran dan datang padaku. Arif terpaku terkejut tidak hanya oleh kehadiran Citra, tetapi oleh kata-katanya. Kamu tahu apa yang terjadi di resor? Citra mengangguk perlahan. Ya, aku tahu, dan ada lebih banyak yang perlu kamu ketahui. Dia berdiri dan mendekati Arif. Matanya penuh dengan campuran kasih sayang dan penyesalan. Tapi pertama kita perlu membawa Dewi ke sini. Tidak aman dia berada di luar sendirian. Arif masih terkejut oleh revelasi ini. Mengangguk secara mekanis dan mendekati jendela untuk memberi tanda pada Dewi. Dalam hitungan menit, dia juga berada di kantor, menatap dengan bingung antara Arif dan Citra. Duduklah kalian berdua, kata Citra, menunjuk sofa.
Kita punya banyak yang harus dibicarakan dan waktu bukan di pihak kita. Arif dan Dewi duduk. Tangan mereka secara naluriah bertemu, mencari kenyamanan dalam kontak satu sama lain. Citra menatap mereka sejenak, ekspresi kesedihan melintas di wajahnya. Apa yang akan kalian dengar akan mengubah semua yang kalian ketahui tentang Surga Biru dan tentang Bambang Wicaksono. Apakah kalian siap untuk itu? Arif dan Dewi bertukar pandangan sebelum mengangguk. Citra menarik napas dalam-dalam dan memulai ceritanya. Surga Biru tidak selalu menjadi resor mewah seperti sekarang, Citra memulai. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ayahmu memperolehnya, Arif, itu hanya sedikit lebih dari motel rusak di pantai yang terlupakan. Tapi Bambang melihat potensinya, tidak hanya untuk bisnis yang sukses, tetapi untuk sesuatu yang lebih. Citra berhenti sejenak, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat. Ayahmu adalah pria dengan visi, Arif. Dia ingin menciptakan tidak hanya resor, tetapi surga nyata, tempat di mana orang bisa melarikan diri dari masalah mereka dan menemukan kedamaian. Tetapi untuk melakukan itu, dia membutuhkan uang, banyak uang. Arif merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dia memiliki perasaan bahwa dia akan segera menemukan sesuatu yang akan mengubah selamanya gambaran yang dia miliki tentang ayahnya. Itulah saat Bambang membuat kesepakatan, lanjut Citra. Kesepakatan dengan orang-orang yang kuat dan berbahaya. Orang-orang yang bisa menyediakan uang yang dia butuhkan, tetapi yang juga menuntut sesuatu sebagai gantinya. Orang seperti apa? Tanya Dewi. Suaranya hampir berbisik. Citra menatapnya dengan ekspresi serius. Jenis orang yang tidak ingin kamu berhutang padanya. Sebut saja mereka investor non-konvensional. Arif merasa simpul terbentuk di perutnya. Apakah kamu mengatakan bahwa ayahku berbisnis dengan penjahat? Citra mengangguk perlahan. Ayahmu percaya dia melakukan hal yang benar, Arif. Dia berpikir dia bisa menggunakan uang itu untuk menciptakan sesuatu yang indah, sesuatu yang akan menguntungkan banyak orang. Dan dalam banyak hal dia berhasil. Surga Biru telah memberikan pekerjaan kepada ratusan orang, telah mendorong ekonomi lokal, telah membawa kegembiraan kepada ribuan wisatawan. Tapi biayanya. Pengalihan dana, kontrak palsu, sela Dewi. Semua itu adalah untuk membayar investor ini, bukan? Ya, konfirmasi Citra. Bambang berhasil mempertahankan keseimbangan yang rapuh selama bertahun-tahun. Dia menggunakan sebagian keuntungan resor untuk membayar investor, sementara menginvestasikan kembali sisanya untuk meningkatkan tempat dan proyek-proyek komunitas. Tapi akhir-akhir ini, hal-hal menjadi lebih rumit. Apa maksudmu? Tanya Arif. Takut akan jawabannya. Citra menghela napas dalam-dalam. Para investor menginginkan lebih banyak. Mereka mengancam untuk mengekspos semuanya jika Bambang tidak meningkatkan pembayaran. Ayahmu berada di bawah tekanan yang sangat besar, Arif. Aku percaya itu mungkin telah berkontribusi pada serangan jantungnya. Arif berdiri tiba-tiba, tidak mampu menahan kegelisahannya. Aku tidak bisa mempercayainya. Ayahku, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana dia bisa membahayakan semua yang telah dia kerjakan? Bagaimana dia bisa menempatkan kita semua dalam bahaya? Dewi berdiri dan meletakkan tangan di lengannya mencoba menenangkannya. Arif, ayahmu pikir dia melakukan hal yang benar. Mungkin tidak dengan cara yang benar, tetapi niatnya. Niat tidak penting ketika kamu berurusan dengan penjahat. Bentak Arif, meskipun segera menyesali nadanya ketika melihat ekspresi terluka di wajah Dewi. Citra mendekati mereka, ekspresinya serius. Arif, aku mengerti kemarahanmu dan kekecewaanmu. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk itu. Kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dengan kematian ayahmu, para investor tidak sabar. Joko telah mencoba untuk menahan mereka, tetapi dia mencapai batasnya. Tunggu, kata Dewi, matanya terbuka dengan pengertian. Joko berusaha melindungi resor, Citra mengangguk. Dengan caranya sendiri, ya, aku tidak menyetujui metodenya, tetapi dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk mempertahankan keseimbangan yang ayahmu bangun, Arif. Namun sekarang kalian telah menemukan kebenaran, hal-hal menjadi lebih rumit. Arif mengusap wajahnya dengan tangan.
mencoba memproses semua informasi ini. Apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya mengabaikan semua ini. Citra menatap keduanya dengan ekspresi tekad. Tidak, kita tidak bisa mengabaikannya. Tapi kita juga tidak bisa menghadapinya sendirian. Kita butuh bantuan, Arif. Dan aku pikir aku tahu di mana kita bisa menemukannya. Di mana? Tanya Arif dan Dewi serempak. Citra mendekati mejanya dan mengeluarkan amplop tersegel dari laci atas. Ayahmu meninggalkan ini untukmu, Arif. Dia mengatakan aku hanya boleh memberikannya padamu jika kamu pernah menemukan kebenaran tentang surga biru. Dengan tangan gemetar, Arif mengambil amplop. Dia membukanya perlahan, mengeluarkan surat yang ditulis tangan. Saat membacanya, ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi ketakjuban dan akhirnya menjadi resolusi yang kuat. Apa yang dikatakannya? Tanya Dewi dengan lembut. Arif mengangkat wajahnya dari surat, matanya bersinar dengan tekad baru. Ayahku memiliki rencana darurat, cara untuk membebaskan diri dari investor sekaligus dan untuk selamanya. Tapi dia membutuhkan aku siap untuk melaksanakannya. Dan apakah kamu siap? Tanya Citra. Suaranya penuh harapan dan kekhawatiran dalam proporsi yang sama. Arif menatap Dewi, kemudian Citra dan akhirnya kembali ke surat di tangannya. Aku tidak tahu akunya, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa memalingkan punggungku dari ini. Surga biru lebih dari sekadar resor. Ini adalah warisan ayahku. Ini adalah mata pencaharian ratusan orang. Aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan penjahat. Dewi mengambil tangannya, mengaitkan jari-jarinya dengan milik Arif. Kamu tidak sendirian dalam hal ini, Arif. Aku bersamamu apapun yang terjadi. Citra mengangguk, senyum kecil terbentuk di bibirnya. Aku juga. Ayahmu mempercayaiku untuk membantumu, dan itu persis yang akan aku lakukan. Arif merasakan gelombang rasa terima kasih terhadap kedua wanita ini yang bersedia mempertaruhkan segalanya untuknya dan untuk surga biru. Dia tahu bahwa jalan di depan akan berbahaya dan penuh tantangan, tetapi untuk pertama kalinya sejak semua kegilaan ini dimulai, dia merasakan percikan harapan. Baiklah, akhirnya dia berkata, mari kita lakukan. Mari kita selamatkan surga biru dan hormati warisan ayahku yang sebenarnya. Sementara sinar pertama fajar mulai muncul di Cakrawala, menerangi kantor Citra dengan redup, ketiganya mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka menghadapi musuh yang kuat dan berbahaya, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki lawan mereka, kebenaran dan tekad untuk melakukan hal yang benar. Surga biru akan segera menghadapi badai terbesarnya, dan Arif, Dewi, dan Citra berada di pusatnya. Tapi bersama-sama, hanya mungkin, mereka tidak hanya bisa bertahan dari badai, tetapi muncul lebih kuat di sisi lain. Ujian sebenarnya baru saja dimulai, dan nasib surga biru bergantung pada sehelai benang. Sinar pertama matahari menyusup melalui tirai kantor Citra, menerangi wajah lelah tetapi tekad Arif, Dewi, dan Citra. Mereka telah menghabiskan seluruh malam merencanakan, berdiskusi, dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Rencana darurat Bambang Wicaksono sangat berani dan berisiko, tetapi itu adalah harapan terbaik mereka untuk menyelamatkan surga biru. Mari kita mengulang rencana sekali lagi, kata Arif, suaranya lelah tetapi teguh. Dewi, kamu akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengorganisir semua bukti yang kita miliki tentang aktivitas ilegal. Citra, kamu akan berkoordinasi dengan karyawan terpercaya untuk memastikan resor terus berfungsi normal, sementara kita melaksanakan rencana kita. Kedua, wanita itu mengangguk, ekspresi mereka campuran kegugupan dan tekad. Dan kamu, Arif? Tanya Dewi, kekhawatiran jelas terdengar dalam suaranya. Arif menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, aku akan menghadapi Joko dan para investor. Sudah waktunya mereka tahu siapa aku sebenarnya dan apa yang aku rencanakan. Citra meletakkan tangan di bahu Arif. Ini berbahaya, Arif. Orang-orang ini tidak akan berhenti untuk melindungi kepentingan mereka. Aku tahu, jawab Arif, pandangannya terpaku pada surat ayahnya. Tapi ayahku percaya aku bisa melakukannya.
dan aku juga percaya. Selain itu, aku punya sesuatu yang tidak mereka harapkan. Apa itu? Tanya Dewi dan Citra serempak. Arif tersenyum. Kilasan kepercayaan dirinya yang lama bersinar di matanya. Kebenaran dan tekad untuk melakukan hal yang benar, tidak peduli biayanya. Dengan pandangan terakhir yang berarti, trio itu berpisah untuk melaksanakan rencana mereka. Dewi menuju kantor akuntansi, memanfaatkan kekacauan sisa dari alarm kebakaran palsu untuk mengakses lebih banyak dokumen tanpa menimbulkan kecurigaan. Citra mulai bergerak di sekitar resor, berbicara pelan dengan karyawan kunci, mempersiapkan mereka untuk apa yang akan datang tanpa mengungkapkan terlalu banyak. Arif, sementara itu, langsung menuju suite presiden. Dia tahu Joko akan berada di sana, kemungkinan mencoba menenangkan para investor setelah kejadian hari sebelumnya. Saatnya menghadapi kebenaran, tatap muka. Saat berjalan melalui lorong-lorong mewah resor, Arif merasa seolah-olah dia melihat semuanya untuk pertama kalinya. Setiap detail, dari karpet mewah hingga kandil elegan, mengingatkannya pada mimpi ayahnya. Mimpi yang telah dirusak oleh keserakahan dan ketakutan, tetapi mimpi yang masih bisa diselamatkan. Saat tiba di pintu suite presiden, Arif menarik napas dalam-dalam dan mengetuk dengan tegas. Sejenak, hanya ada keheningan. Kemudian pintu terbuka menampakkan Joko Susanto yang jelas terkejut. "Budi, apa yang kamu lakukan di sini?" Joko membentak, wajahnya topeng jengkel dan bingung. Arif menatapnya langsung ke mata, sepenuhnya melepaskan fasadnya sebagai karyawan pemeliharaan. "Aku pikir sudah waktunya kita memiliki percakapan, Joko. Percakapan yang sangat serius." Sebelum Joko bisa menjawab, suara dari dalam suite menarik perhatiannya. "Siapa itu, Susanto? Kita tidak punya waktu untuk gangguan." Arif mengenali suara itu. Itu adalah pria berjas mahal yang telah dia lihat berbicara dengan Joko beberapa hari yang lalu. Tanpa menunggu undangan, Arif mendorong Joko ke samping dan masuk ke suite. Pria berjas itu duduk di kursi kulit, dikelilingi oleh dua pria lain yang tampak mengintimidasi. Semua berbalik untuk menatap Arif dengan campuran kejutan dan jengkel. "Tuan-tuan," kata Arif, suaranya tegas dan jelas, "izinkan saya memperkenalkan diri saya dengan benar. Nama saya Arif Wicaksono, putra Bambang Wicaksono dan pewaris sah resor Surga Biru." Keheningan yang mengikuti pernyataan ini memekakkan telinga. Joko tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk berbicara, sementara pria-pria lain bertukar pandangan takjub dan kemarahan yang semakin besar. Pria berjas itu adalah yang pertama pulih. Dia perlahan-lahan berdiri, ekspresinya berubah dari kejutan menjadi senyum dingin dan penuh perhitungan. Wah, Wicaksono muda secara pribadi. Aku harus mengatakan ini adalah kejutan dan bukan yang menyenangkan." Arif mempertahankan sikapnya yang teguh. "Aku tahu siapa kalian dan apa yang telah kalian lakukan dengan resor saya. Dan aku datang untuk memberitahu kalian bahwa ini berakhir." Tawa parau memenuhi ruangan. "Berakhir? Anak muda, kamu tidak punya ide dengan siapa kamu berurusan. Resor ini jauh lebih dari yang kamu kira dan memiliki pemilik yang jauh lebih kuat darimu." "Kamu salah," jawab Arif, mengeluarkan amplop dari sakunya. "Aku punya bukti semua aktivitas ilegal kalian, setiap transaksi, setiap suap, setiap ancaman. Dan jika sesuatu terjadi padaku, bukti itu akan langsung ke pihak berwenang dan media." Wajah pria berjas itu menggelap. "Kamu bermain permainan yang sangat berbahaya, anak muda." "Ini bukan permainan," balas Arif. "Ini adalah warisan saya dan ayah saya, dan saya bersedia berjuang untuk itu." Tepat pada saat itu, pintu suite terbuka lebar. Dewi dan Citra masuk, diikuti oleh sekelompok petugas polisi. "Pihak berwenang sudah di sini," umumkan Dewi. Suaranya sedikit gemetar, tetapi matanya bersinar dengan tekad. Dan mereka memiliki semua bukti yang mereka butuhkan. Kekacauan pecah di suite. Para pria mencoba melarikan diri, tetapi dengan cepat ditundukkan oleh para petugas. Joko pucat dan gemetar, diborgol tanpa memberikan perlawanan. Di tengah kekacauan, Arif mendekati Dewi dan Citra. "Kita berhasil," katanya.
Ketidakpercayaan dan kelegaan jelas terdengar dalam suaranya. Dewi memeluknya erat. "Kamu berhasil, Arif. Kamu menyelamatkan surga biru." Citra dengan air mata di matanya meletakkan tangan di bahu Arif. "Ayahmu akan sangat bangga padamu." Sementara para petugas membawa para tahanan, Arif melihat keluar jendela suite. Matahari telah terbit, sepenuhnya memandikan resor dalam cahaya keemasan. Seolah-olah surga biru sendiri merayakan pembebasannya. Hari-hari dan minggu-minggu berikutnya adalah pusaran aktivitas. Berita tentang apa yang terjadi di surga biru menyebar dengan cepat, menyebabkan geger di industri pariwisata, dan seterusnya. Arif bekerja tanpa lelah untuk memulihkan reputasi resor, menerapkan kebijakan baru tentang transparansi dan etika bisnis. Dewi terkesan oleh keberanian dan tekadnya selama krisis, menerima tawaran Arif untuk menjadi kepala akuntansi baru, resor. Bersama-sama mereka membentuk tim yang formidabel, menggabungkan visi Arif dengan indera keuangan Dewi yang tajam. Citra tetap sebagai tokoh kunci dalam administrasi resor, pengalaman dan kesetiaannya lebih berharga dari sebelumnya. Di bawah bimbingannya, staf Surga Biru bersatu seperti tidak pernah sebelumnya, bekerja bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sebulan setelah kejadian dramatis, Arif mengorganisir perayaan besar di resor. Karyawan, tamu, dan anggota komunitas lokal berkumpul untuk apa yang Arif sebut kebangkitan kembali Surga Biru. Berdiri di panggung kecil di depan pantai, dengan Dewi dan Citra di sisinya, Arif berbicara kepada kerumunan. "Lebih dari 6 bulan yang lalu, aku datang ke resor ini sebagai Budi, karyawan pemeliharaan sederhana. Aku pikir aku datang untuk belajar tentang bisnis, tetapi sebenarnya aku datang untuk belajar tentang kehidupan, integritas dan makna sebenarnya dari warisan." Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu wajah-wajah penuh perhatian dalam kerumunan. "Surga Biru selalu lebih dari sekadar bisnis bagi ayahku. Itu adalah mimpi visi tentang apa yang mungkin. Tempat di mana orang bisa menemukan tidak hanya istirahat dan kesenangan, tetapi juga harapan dan kesempatan. Hari ini, kita mengklaim kembali mimpi itu." Arif mengambil tangan Dewi, mengaitkan jari-jarinya dengan miliknya. "Dengan bantuan orang-orang luar biasa seperti Dewi, Citra, dan setiap dari kalian, kita membangun surga biru yang baru. Tempat yang didasarkan pada kejujuran, integritas, dan saling peduli. Surga yang sebenarnya tidak hanya untuk tamu kita, tetapi untuk semua yang menyebut tempat ini rumah." Kerumunan meledak dalam tepuk tangan dan sorak-sorai. Arif menatap. Dewi melihat di matanya cinta dan tekad yang sama, yang dia rasakan di hatinya. "Aku mencintaimu," bisiknya, cukup rendah sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Dewi tersenyum, matanya bersinar dengan air mata kebahagiaan. "Aku juga mencintaimu," jawabnya. Sementara matahari terbenam di atas surga biru, melukis langit dengan warna emas dan merah muda, Arif merasakan perasaan mendalam akan kedamaian dan tujuan. Dia tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan sendirian. Dengan Dewi di sisinya, dukungan Citra, dan kesetiaan timnya, Arif siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin dibawa masa depan. Surga Biru tidak hanya telah bertahan dari badai terbesarnya, tetapi telah muncul lebih kuat dan lebih cerah dari sebelumnya. Dan begitulah, sementara bintang-bintang mulai muncul di langit malam, era baru dimulai untuk Surga Biru. Era kejujuran, cinta, dan